Cek 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 cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban. Dan mungkin suara gue agak sedikit berbeda ya coy, soalnya gue ini take voice di rumah mertua coy. Jadi ya mungkin agak sedikit berbeda. Selain itu juga gue take voice pakai HP Samsung, nggak pakai mikrofon. Ini darurat banget nih, terpaksa harus gue bikin. Kalau nggak bikin nanti ya sama sekali nggak bikin. Yaudah yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zaufan dia membuat kekacauan di kediaman dari putra mahkota hingga membuat orang tua ini dia pun marah. Apalagi saat ini Zaufan dia mengabaikannya yang membuat orang tua ini kini dia mengirimkan pasukannya untuk segera menangkap Zaufan karena dia akan menghukumnya. Namun di sini untuk Zaufan dan juga pangeran ke-6 mereka pun tidak peduli dengan itu semua. Tapi di sini pangeran ke-6 dia pun juga menyadari kalau sepertinya orang-orang tua itu mereka dapat mengganggu makhluk yang ada di dalam sana. Jadi di sini pangeran ke-6 dia meminta kepada Zaufan untuk menghentikan mereka semua karena takutnya nanti makhluk-makhluk yang ada di dalam danau akan ketakutan, yang membuat Zaufan dia pun kesal ketika lagi dan lagi usahanya ada aja yang ganggu, hingga membuat Zaufan dia melepaskan kekuatan jiwa dan boom. Sekejap, mereka semua yang datang mendekatinya langsung tumbang. Jiwanya dihajar oleh Zaufan yang membuat kini satu persatu dari mereka jatuh perlahan-lahan ketika jiwa mereka telah dilenyapkan oleh Zaufan. Dan untuk mereka yang melihatnya, mereka pun shock bagaimana mungkin Zaufan dapat melakukannya. Tapi tidak dengan pangeran ke-6 yang tahu betapa mengerikannya Zaufan. Sedangkan untuk mereka yang merupakan pengawal yang dimiliki oleh pangeran ataupun putra mahkota, dia pun shock ketika para pasukannya disingkirkan dengan sangat mudah. Dan dia juga menyadari kalau ini adalah kekuatan jiwa yang membuatnya pun sadar kalau sepertinya sosok yang ada di depannya telah mencapai ranah virtual. Sedangkan untuk Toba Liu Feng yang melihat kekuatan yang dimiliki oleh Zaufan membuatnya pun sadar kalau Zaufan sudah semakin mengerikan. Dia tahu kalau Zaufan sebelumnya sangat kuat, tapi dia nggak menyangka kalau ternyata selama 8 tahun Zaufan telah berubah menjadi monster yang jauh lebih mengerikan, pikir Toba Liu Feng. Sedangkan untuk Zaufan sendiri, setelah dia menyingkirkan para kroco-kroco itu, dia mengatakan kalau saat ini para perusuh mereka semua telah disingkirkan dan harusnya keajaiban yang ada di tempat ini akan segera muncul. Iya kan, ucap dari Zaufan. Dan hal itu pun dibenarkan oleh pangeran ke-6. Dan untuk Zaufan, dia juga langsung ternotis ketika dia menyadari ada yang janggal dengan danau yang ada di depannya. Karena dalam sekejap tiba-tiba aja pum, berubah jadi taman bunga. Danau air berubah jadi taman bunga hingga membuat Zaufan dia pun tahu kalau ini memang sungguh sangat luar biasa. Jika saja yang muncul hanya 1 ataupun 2 bunga itu adalah hal yang biasa aja, tapi saat ini danau ini benar-benar berubah menjadi taman bunga. Lebih dari 1000 tanaman bunga muncul secara bersama-sama, yang membuat Zaufan dia pun menyadari kalau ini ada yang tidak beres. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik danau ini, pikir dari Zaufan. Dan itu membuat Zaufan dia sempat berpikir apakah benar ini adalah gua Tiandi, pikir dari Zaufan. Dan di sini Zaufan dia juga mengatakan kalau sebelumnya dia mendapatkan sebuah informasi kalau bukan cuma taman bunga aja yang ada di tempat ini. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh pangeran ke-6, di mana dia mengatakan kalau ada sesuatu yang cukup luar biasa, yaitu batang kayu tua, yang membuat Zaufan dia berujar, apa? Kayu tua? Pikir dari Zaufan. Dan di sini untuk pangeran ke-6 dia mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa, yang merupakan objek penelitian bagi mereka semua. Tapi dia juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi di sini pangeran ke-6 yang pun mengeluarkan kembali bibit-bibit miliknya dan menebarkannya. Dan seketika tiba-tiba aja danau kembali bergejolak dan tiba-tiba aja air pun muncul mengambil melahap biji-bijian yang dilemparkan oleh pangeran ke-6. Dan bersama dengan itu juga muncul bintik-bintik kuning yang dilepaskan oleh air-air itu, yang membuat sesuatu keajaiban pun muncul. Karena saat ini putra mahkota yang sebelumnya bonyok tiba-tiba aja berubah. Tubuhnya kembali mulus pulih sepenuhnya. Bahkan saat ini tidak lagi terlihat kalau dia sedang terluka. Semua luka-luka yang ada di dalam tubuhnya langsung hilang dalam sekejap mata, yang membuat Zaufan dia pun menyadari kalau ini adalah kekuatan penyembuh yang sangat luar biasa gila. Bahkan saat ini Zaufan dia berpikir kalau mungkin aja kekuatan penyembuh ini sama dengan jiwa naga biru yang ia miliki, ataupun mungkin saja ini jauh lebih kuat, pikir dari Zaufan. Karena memang ternyata bukan cuma putra mahkota saja yang
yang kembali sembuh ataupun pulih, tapi mereka juga yang ada di sekitaran dari tempat ini pun sama, termasuk Toba Liu Feng. Seketika tubuhnya langsung pulih, dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Namun setelah melihat Zhao Fan yang sedikit bengong, membuat pangeran ke-6 dia pun bertanya kepada Zhao Fan apakah Zhao Fan dia terkesan dengan apa yang ada di tempat ini. Namun di sini untuk putra mahkota setelah dia kembali pulih dan dia ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba aja Zhao Fan dia pun muncul tepat di sebelah dari putra mahkota, dan seketika Zhao Fan dia pun kembali menghajar putra mahkota, yang tentunya membuat putra mahkota dia pun bingung kenapa dia kok dihajar lagi oleh Zhao Fan. Kenapa? Aku bahkan tidak melakukan apapun. Kenapa kau menyerangku? Ucap dari putra mahkota. Sedangkan untuk Zhao Fan, dia nggak mau sampai putra mahkota lagi dan lagi dia berbicara sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebelum kau membuka mulutmu lagi, lebih baik kau kubungkam dulu, ucap dari Zhao Fan, yang membuat Toba Liu Feng dia pun berpikir kalau Zhao Fan udah gila. Dia sangat gila karena saat ini Zhao Fan dia benar-benar kuat dan juga bertindak seenaknya, pikir dari Toba Liu Feng. Sedangkan untuk Zhao Fan sendiri, setelah dia melihat efek penyembuhan yang sangat luar biasa, dia juga menyadari kalau ternyata bintik-bintik kuning yang sebelumnya memang sangat luar biasa dalam hal penyembuhan luka, tapi ternyata itu semua masih belum cukup untuk dapat membangkitkan orang yang jiwanya telah dihancurkan, yang membuat Zhao Fan dia pun berpikir kalau sepertinya ketika jiwa telah hancur maka kehidupan dari orang itu juga akan berakhir, pikir dari Zhao Fan, yang artinya bintik kuning ini tidak bisa membangkitkan ketika jiwa mereka telah disingkirkan, pikir dari Zhao Fan. Yang membuat Zhao Fan kini dia juga penasaran tentang apa yang sebenarnya ada di balik dari danau itu. Dan itu membuat Zhao Fan dia kembali mengeluarkan lengan kilimnya dan ingin melihat apa yang ada di balik dari danau itu. Dan kini Zhao Fan langsung mengangkat air yang ada di danau itu, yang membuat pangeran ke-6 dia pun bertanya-tanya apa yang coba dilakukan oleh Zhao Fan. Dan untuk Zhao Fan dia mengatakan kalau dia ingin melihat apa yang ada di balik dari danau ini, yang membuat pangeran ke-6 dia pun bertanya apa yang coba dicari oleh Zhao Fan. Namun di sini pangeran ke-6 dia juga tahu kenapa Zhao Fan melakukan ini semua, karena sebelumnya kakaknya pun sama ingin tahu apa yang ada di balik ini semua, dan dia sempat mengirimkan beberapa ahli untuk dapat memeriksanya, tapi nggak ada apapun di tempat ini, ucap dari pangeran ke-6. Tapi untuk Zhao Fan dia berujar, bukan berarti kalian tidak menemukan apapun dan aku tidak bisa menemukannya, ucap dari Zhao Fan. Di sini Zhao Fan dia juga berujar, tidak mungkin ada asap jika tidak ada api, pasti ada sesuatu di balik ini semua, pikir dari Zhao Fan. Di sini Zhao Fan dia menggunakan teknik mata dewa komningnya untuk dapat melihat apa yang ada di balik dari ini semua, yang membuat Zhao Fan dia berujar, teknik ke-6 mata dewa komning. Bakso Ucil, ucap dari Zhao Fan, yang kini dia melihat kalau ternyata ada sosok makhluk kecil yang terlihat seperti upin, tapi warnanya kuning. Udah itu aja untuk part kali ini untuk jawaban, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Cuman segini doang untuk jawaban. Udah itu aja. Dan terima kasih masih juga nonton. Saat ini mungkin aja suara gua agak sedikit berbeda karena gua take voice-nya pakai HP Samsung dan nggak pakai mikrofon, dan saat ini di rumah mertua jadi suara gua nggak lepas. Gua nggak enak kalau misalnya agak sedikit teriak-teriak gitu kan, ataupun cempreng gitu di rumah mertua kan, nanti ini si bocah ngapain pikir mama mertua gua gitu. Oke, tolong dimaklumi aja ya, nanti kalau misalnya kurang puas minggu depan gua bikin di rumah gua sendiri. Oke, nah itu ya, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.